Iya, kenapa ya kalau kita perhatiin agak peka, kenapa biasanya ahlul bid'ah itu kalau menyikapi atau kalau di sosmed itu sebagai netizen berkomentar selalu dengan bahasa yang keji, kotor, yang sifatnya mencaci maki, menghina, mengejek dan lain sebagainya gitu. Ya mungkin juga ini pertanyaan sebagian orang juga, dan gue juga tentunya, bahwa kenapa ya orang-orang yang ahlul bid'ah itu ya apapun bid'ah mereka itu begitu ketika menanggapi yang hak, tidak dengan akhlak apalagi ilmu itu ya, ketika menjawab komentar, menyikapi sesuatu dan lain sebagainya, baik itu tokohnya atau ustadznya ya begitu, apapun gelar dan istilahnya gitu, juga pengikutnya sama. Jadi begini, kita harus sadar bahwa kita ini berada di akhir zaman. Fitnah semakin membesar dari waktu ke waktu menjelang hari kiamat. Dan fitnah itu seperti yang dulu-dulu sering gue sampaikan, bahwa sesuatu yang mengaburkan kita dari yang benar dan salah, dari yang baik dan buruk. Sama halnya juga ketika kita berpikir bahwa orang yang biasa teriak-teriak itu ya paling sering mengatakan akhlak, 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 justru kecenderungannya biasanya nggak punya akhlak itu, atau akhlaknya minim. Jadi mulutnya menasihati tentang akhlak dan akhlak, tetapi pada kenyataannya mereka yang nggak punya akhlak ketika datang kebenaran kepada mereka atau dia. Beda sama orang yang dapat petunjuk, dapat hidayah. Ketika dia salah, lalu diberitahu, ya pasti diterima dengan lapang dada, dengan kerendahan hati, dengan besar hati gitu. Jadi sama sekali nggak kayak yang tersinggung atau bahkan marah gitu. Dan ketika dia benar, dia pun menyampaikannya juga dengan akhlak, dengan lembut, tidak dengan emosi, tidak dengan sarkas, atau dalam kalau konteksnya kolom komentar juga tidak dengan kata-kata yang menohok, tidak dengan kata-kata yang keji atau yang sifatnya memaki, mencaci maki, menghina, mengejek dan lain sebagainya gitu. Jadi ini hikmahnya ya, hikmahnya sederhana, bahwa kita bisa tahu gitu ketika kita berada posisinya di tengah nih, sederhananya aja lihat dari akhlak pasti akan ketahuan di situ. Dan mudah-mudahan itu menjadi sarana buat lo semua dapat hidayah. Karena apa? Gue semakin yakin dengan manhaj gue, cara beragama gue yang kita tahu istilahnya manhaj salaf. Itu ketika gue ngelihat ahlul bidah, oh iya kok hampir setipe ya, apapun kesesatan mereka, entah mulai dari yang paling fundamental ya akidah atau keyakinan, keimanan, maupun yang urusan ibadah-ibadah gitu ya. Ahlul bid'ah itu macam-macam, bid'ahnya ada di ibadah, ada di akidah gitu. Itu hampir sama tipenya. Kalau disampaikan kebenaran, mesti yang diutamakan itu apa? Amarah, emosi, emosional, kata-katanya kasar, kotor, mencaci maki, mengejek, menghina, umpatan dan lain sebagainya begitu. Itu jadi buat teman-teman yang masih bingung nih mau ngikutin cara beragama yang macam kayak mana ini gitu ya, istilahnya ya lihat aja dari akhlaknya, lihat siapa yang paling sering mencaci maki gitu, dan siapa yang berkomentar dengan lembut. Itu aja sederhananya gitu. Karena kebenaran kalau disampaikan dengan cara yang tidak baik, dengan tidak berakhlak, ya pasti kan nggak akan sampai baiknya juga gitu loh, akan tertolak juga hidayahnya gitu, atau ilmunya yang disampaikan. Makanya akhlak itu garda terdepan, walaupun skala prioritasnya yang paling akhir, karena banyak yang jauh lebih penting daripada akhlak yang harus dipelajari yang sifatnya urgensi. Tapi akhlak penting, nggak ada yang nggak penting dalam ajaran Islam, tapi kita harus tahu skala prioritas. Tuh paham itu kata kuncinya, skala prioritas, mana dulu atau apa yang didahulukan untuk dipelajari sebagai seorang muslim. Nah, singkatnya, akhlak yang paling terakhir, tetapi akhlak yang paling terdepan ketika orang udah berilmu. Itu. Jadi lihat kalau orang masih suka caci maki, menghina, mengejek
bahasanya kotor, bahasanya jorok, emosional gitu ya, dan lain sebagainya. Entah itu dai-nya atau ustadznya ataupun pengikutnya, lihat. Maka di situ kita akan tahu mudah-mudahan mana yang benar, mana yang sesat. Itu lihat dari akhlaknya mereka, karena akhlak seumur hidup. Walaupun skala yang paling rendah di dalam ajaran Islam, tapi itu garda terdepan. Jadi lihat siapa yang akhlaknya paling baik, siapa yang kalau sebagian netizen komentarnya paling santun, paling sopan, paling lembut. Ya, mudah-mudahan kita di situ bisa tahu siapa yang berada di atas jalan kebenaran, siapa yang berada di atas jalan kesesatan. Seperti konten gue sebelumnya yang udah gue kasih tahu bahwa berdoalah, ikhlaskan niat, bersihkan niat kita yang ada di hati kita itu, dan berusaha untuk jujur sama diri sendiri, sama Allah atas niat kita belajar ilmu agama. Karena tidak akan mungkin hidayah masuk kecuali hanya Allah yang menghendaki, dan sebab teknisnya adalah dengan doa dan perbaiki niat. Itu.